hello, I'm Walker 14884. Walk 14058. It's so great to be a part of this and it's so exciting. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Di zaman sekarang ini, semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, belajar, nonton film, video call sama saudara dari luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi. Ya, teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan kita. Jika berbicara globalisasi, sepertinya kata-kata ini sudah sering kita dengar dan dibahas banyak orang ya. Tapi, coba kita urai dulu deh, apa sih globalisasi itu? Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu global yang artinya dunia atau sifat yang bersifat semesta. Istilah globalisasi sangat populer di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, pejabat, maupun masyarakat umum. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, globalisasi diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, mulai dari perdagangan, investasi, perjalanan populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi sempit. Adapun menurut salah satu ahli, yaitu Robespierre, globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Adapun asal-usul globalisasi, kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Baik, itulah tadi pengertian globalisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi. Menurut Toproni, faktor pendorong globalisasi yaitu pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Kedua, dinamika dan perkembangan teknologi dunia. Ketiga, dinamika perekonomian dunia. Salah satu contoh yang kita bisa ambil dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yaitu pada saat ini handphone sudah banyak digunakan oleh masyarakat maupun beserta didik membantu melakukan aktivitas. Selain handphone, penemuan alat komunikasi dan informasi lainnya adalah televisi, komputer, internet, dan lainnya. Yang kedua, dinamika dan perkembangan politik dunia. Contohnya, salah satu bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi yaitu munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya demokratisasi telah memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sedangkan ketiga, contohnya negara membutuhkan bahan baku dari Indonesia dan tenaga kerja. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lainnya. Adanya integrasi ekonomi dapat mempercepat munculnya globalisasi. Saat ini sudah gampang menemukan produk-produk asing di Indonesia, mulai suasana, alat elektronik hingga makanan. Tidak jarang pula produsen dari negara lain yang membangun pabriknya di Indonesia demi memenuhi pemerintahan pasar dalam negeri.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak globalisasi. Di sini dampak globalisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari globalisasi adalah satu, munculnya teknologi modern yang dianggap lengkap, mudah dan efisien. Dua, yaitu dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi sosial dan bersifat modern. Keempat, dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian dan kebudayaan antar kawasan maupun antar negara. Globalisasi diibaratkan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Globalisasi tidak hanya membuat masyarakat dunia semakin maju dalam bidang teknologi dan informasi loh, tetapi juga membawa berbagai permasalahan sosial atau dampak negatif. Eits, sebagai generasi milenial, dampak negatif itu harus kamu hindari ya, karena tidak baik dan justru tidak bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi, yaitu satu, ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya merupakan sebuah perbedaan yang terjadi pada unsur kebudayaan dalam menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain yang sudah mengalami perubahan. Ketimpangan sosial banyak terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan baik di bidang teknologi maupun aspek kehidupan lainnya. Contoh ketimpangan budaya yaitu misalnya budaya menyontek, kurang disiplin dalam berlalu lintas, tingginya kecelakaan kerja di pabrik yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan mesin dan keterampilan dan lain-lain sebagainya. Kedua yaitu goncangan budaya. Kegoncangan budaya merupakan perubahan jiwa seseorang yang dikarenakan tidak siapnya menerima unsur budaya asing yang datang secara tiba-tiba. Sebagai contohnya, ada seseorang yang sudah lama tinggal di desa dengan kehidupan yang masih sederhana dan memanfaatkan alam sekitar. Kemudian pindah ke kota besar dengan pola kehidupan yang berbeda. Seseorang tersebut akan mengalami kegoncangan budaya karena kondisi di desa dan kota berbeda, mulai dari tingkah laku, bahasa, norma, mata pencarian, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, adapun respon masyarakat terhadap globalisasi, yaitu perkembangan globalisasi di masyarakat telah mencakup di berbagai aspek kehidupan yang telah menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Di era globalisasi, setiap orang dapat melakukan komunikasi dengan orang lain meskipun berada di dua negara, yang dapat melakukan perjalanan ke semua tempat di dunia yang di berbagai dunia. Contohnya makanan khas dari Padang yaitu rendang yang dari Indonesia yang terkenal di mancanegara mengetahui berita internasional melalui online ataupun media massa. Saya akan bertanya kepada masyarakat, bagaimana tanggapan Anda terhadap dari globalisasi? Menurut pendapat saya bahwa dampak dari adanya globalisasi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, itulah tadi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dampak dari globalisasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.